Itu Mas, mic-nya Mas masih off. Udah dengar, guys. Dengar. Nah, udah sip. Suaraku wis enak ora? Wah, enak Mas. Sudah merdu, Mas. Apa view-nya itu kayak wapik Mas. Iku kamerane larang nih kayak ini. Enggak, ini background kamar belakangku. Jadi apa namanya? Baju-baju aku singkirin semua. Ini udah Ya lengkap ini. laptopnya Mbak Mida ya Mas ya. Iya, punya Mbak Mida, tak pinjem. Laptopku lagi opname. Oke. Ya mungkin alangkah baiknya monggo langsung dimulai saja. Ini sahabat Tamam ini yang moderator ini. Ya wes Ya. ayo acara internal aja kok. Santai-santai. Mas Ini Nuril juga mau sharing. ini berapa orang nih? 1, 2, 3, 4. Masih 12 Mas. Lainnya masih sholat. Oke, santai-santai dulu ya. Ini sampai jam berapa acaraku ini? Sampai jam 11 nggak apa-apa yo. Boleh Mas. Siap. Karena tadi itu juga salah satu itu. Gimana karakter kalian? Berarti materi seperti saya. Kapan mulai kuliah semua kalian? Itu Mas Februari kayaknya. Februari Mas, masa depan besok. Oh, Februari, masih bulan ya? Iya. Iya, Februari akhir apa awal ya? Tanggal 27 masuk Pak ya. Tanggal 27 28 masuk. Ya, Februari akhir, Mas. Ini malam-malam nggak ada kesibukan ya, Mas ya, sampai ya? Enggak ada. Kalau pas kemarin yang kemarin nggak balas chatmu tuh lagi sibuk aku. Lagi ngerjain sesuatu. Aku pengen sowan sampean nganu. Iya, nggak bisa pas kemarin. Cuma kalau kamu pingin Sabtu Minggu ini aku tuh free sih. Sabtu Minggu ini free aku. Nggak ada acara kemana. Iya, nanti itu mungkin ya kalau misal nggak dijawab lagi, mohon izin tak telepon, Mas. Iya silakan. Jangan sungkan-sungkan di telepon ya. Kalau di WhatsApp kadang rada sombong HP-ku. Ya itu makanya Mas Angel sampai nih. Balik itu ya. Oh. Iya. Mungkin ini mau tak mulai tak? Atau gimana? Atau ini kabitnya sudah kumpul semua tak? Insya Allah ini coba dibantu untuk dicek ya sahabat. Iya, setidaknya kan aku juga butuh kabit juga. Katanya kan ini kan ngomong kaderisasi. Soalnya setiap kabit kan sudah punya goal masing-masing untuk kaderisasinya masing-masing. Saya tunggu bentar ya. Izin merokok, Monggo. Rokok dah, santai-santai kok. Mas Nuril sambil ngerokok. Sambil ngerokok aku lo sambil ngopi nih. Oh. Santai. Iya, biar enak. Ya mungkin ini pakai moderator nggak Mas? Apa langsung saja dimulai? Nggak usah sih. Terlalu kasih pakai moderator ini. Langsung ya Mas ya. Oke, aku buka ya. Oke, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih ya adik-adikku masih mengingat saya untuk dijadikan moderator. Sebenarnya sih butuh pertimbangan banyak sih pas aku jadi pemateri seperti ini. Karena kaitannya kan sudah sekitar 4 tahun nih aku vakum di dalam dunia pergerakan. Aku benar-benar belajar di dunia lain lah. Cuma mungkin aku bakal sedikit sharing dengan kalian sih dengan beberapa kaderisasi yang pernah aku hadapi waktu itu, dan kita benturkan dengan keadaan generasi saat ini seperti apa, kira-kira menggunakan cara seperti apa kita enaknya untuk menghadapi kader kali ini kan seperti itu ya. Mungkin aku tanya sebelumnya nih untuk Pak Ketum nih, untuk goal tahun ini untuk kaderisasi apa kira-kira? Poin goalnya dikatakan kaderisasi itu berhasil itu apa untuk tahun ini kira-kira? Jikalau dikatakan poin goal seperti apa, mungkin secara tujuan pastinya itu ya tentunya untuk kaderisasi peningkatan kualitas SDM mungkin seperti itu. Tentunya di sisi lain pun
peningkatan militansi itu juga penting. Nah, hal-hal itu yang ketika mungkin tujuan poin spesifiknya itu yang belum diatur secara rigid, mungkin seperti itu, Mas. Oh iya, jadi ya menurutku kan seperti itu. Namanya kaderisasi itu tidak dijalankan secara sendiri oleh bidang satu kan. Gitu. Kaderisasi itu kan dijalankan untuk semua bidang sebenarnya. Sebenarnya inti dari semua bidang itu adalah kaderisasi. Mungkin seperti itu kan. Jadi aku rasakan seperti ini toh. Terkadang kaderisasi ini kan kerjasama tim yang memang harus dibentuk dari dasar. Toh. Bukan hanya soal ngomong bidang satu yang bertanggung jawab pada kader, tapi semua bidang. Karena sepengalamanku dulu ya, ketika aku di bidang 3 waktu itu, benar yang punya job desk utama untuk kaderisasi dan arahnya kemana adalah bidang satu. Benar. Cuma semua bidang, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Ya, tunggu bentar, sorry, ada gangguan. Tadi sampai mana ya? Oh, sampai ini ya. Bahwasanya pemegang job desk utama untuk kaderisasi memang bidang satu. Coba kan tetap semua bidang memegang tonggak utama juga dalam bidang kaderisasi. Mungkin bidang 2 mungkin arahnya kepada seperti keagamaan, bidang 3 kepada apa namanya? Keilmuan, bidang 4 kepada bakat kan. Tapi aku rasa semua simpulnya adalah kaderisasi seperti itu kan. Jangan sampai hal yang paling urgensi dalam berorganisasi itu dihilangkan seperti kaderisasi kan enggak gitu kan sebenarnya. Mungkin seperti itu kan. Cuma setidaknya kan dari kalian sendiri, mulai dari Pak Ketum, bendahara, sekretaris, dan kepala ketua bidang semua, setidaknya kan kalian harus punya goal yang paling sederhana untuk kan seperti itu. Ambil contoh seperti ini. Coba ayo kita bikin goal menjadi tolak ukur keberhasilan ketika memang kader ini satu pengurus pegang 2 kader yang memang bisa diajak. Mungkin seperti itu. Karena tidak bisa dipungkiri. Karena berorganisasi apalagi di rakyat hukum, bahwasanya rakyat hukum adalah tempat untuk menjalankan kaderisasi ini. Ketika memang kalian terlalu banyak yang mengkader, enggak apa-apa. Tapi setidaknya tolak ukurnya tetap harus bisa dibakar rakyat. Karena rakyat adalah tempatnya, ruangnya, di sana tempat belajarnya kan seperti itu. Jadi yang pertama harus tahu goalnya dulu. Setelah goalnya, setelah tahu goalnya, sama-sama kerja sama tim yang baik, teamwork gitu loh. Dan satu lagi yang perlu dicamkan setiap pengurus, profesionalitas dalam diri. Ini yang paling penting. Karena pada saat zamanku sih ya, ini jujur pada zamanku ya, tidak pernah ada pengurus mengatakan soal permasalahannya ketika membeli rayon. Jarang ada. Jadi ketika kita sudah membeli rayon, kita bikin rencana strategi untuk setiap kader-kader yang dipegang oleh pengurus ini bagaimana perkembangannya, sampai mana mereka mengkadernya, kemudian arahnya kader ini kemana. Apakah dia lebih condong kepada arah seorang organisasi, ataukah lebih condong kepada apa dalam perkuliahannya. Ambil contoh seperti lebih condong kepada UKM-nya. Jadi tidak semua bisa disamakan sih antara kader satu dan kader yang lain. Semua mereka punya bakat masing-masing. Mereka pun juga kita harus juga tahu pendistribusian kader yang baik untuk kader A dan B ini harus seperti apa. Mungkin seperti itu. Aku rasakan yang lebih tahu karakteristik kader itu ada kalian sendiri. Yang lebih tahu kader-kader kalian ada kalian sendiri, yang lebih tahu, wah anak ini bagusnya di akademis mas, anak ini bagusnya nih. Jadi setiap pengurus sudah tahu kader yang mereka bawa itu arahnya kemana. Dan ini tanggung jawab besar buat kalian semua. Karena ketika kader bermasalah, bukan lagi yang dicari itu kadernya, bukan. Tapi pengurus yang mengkader itu berarti yang harus dicari. Kenapa kok sampai terjadi permasalahan dalam kadernya? Mungkin seperti itu. Dan aku rasa juga sudah mulai dibagi nih untuk apa namanya rencana strategi
kira-kira satu pengurus tuh pegang berapa kader, dan kira-kira nanti dalam setiap perkembangannya, dalam setiap kader, ada namanya rapat soal kaderisasi. Setiap kader yang dipegang pengurus sampai mana perkembangannya. Kira-kira alokasi kader ini harus kemana? Apakah dia cocok untuk menjadi penerus regenerasi di rayon? Apakah cocok untuk menjadi apa setidaknya alokasi untuk menjadi UKM? Salah satu menjadi pengurus UKM di universitas atau fakultas, karena apa ini juga butuh sih, selain mana ekstra dan intra juga harus berkesinambungan gitu. Tidak semua bisa kader bisa ditaruh dalam ekstra semua, belum tentu bisa. Pasti mereka saling berkesinambungan, saling mengisi lah, namanya juga setiap kita, karena kita juga menghadapi kader toh, menghadapi manusia yang notabene adalah karakter yang kita hadapi. Jadi tidak bisa semua kita samakan, tidak semua kita bisa pukul rata bagaimana penindakan. Mungkin seperti itu. Cuma yang perlu dicamkan, sebelum ngomong kaderisasi, maka selesailah dulu urusan soal pengurus. Setiap pengurus harus punya jiwa pemimpin. Setiap pengurus harus punya jiwa bagaimana cara mengambil keputusan. Ini yang paling penting. Kalau kita ngomong nih soal konsep kaderisasi udah bagus, tapi secara mental pengurus kita nggak punya. Pengurus masih sibuk dengan urusannya kuliahnya sendiri. Pengurus masih sibuk dengan urusan-urusannya sendiri. Aku rasa selesai masalah ini. Karena ketika kalian dilantik untuk menjadi seorang pengurus, maka secara otomatis proporsionalitas kerja kalian harus tahu. Kan juga harus tahu beban yang kalian pegang ketika kalian jadi pengurus. Waktu kalian, kemudian pikiran kalian bakal terpecah. Jangan sampai permasalahan perkuliahan kalian menjadi bahan omongan adik-adik sehingga terganggu dalam kaderisasi. Jangan sampai. Jadi mentalitas untuk menjadi pengurus harus benar-benar yang terbaik. Jadilah seseorang pengurus yang bisa menjadi seorang pemimpin, bisa mengambil keputusan, menjadi orang yang paling fleksibel buat adik-adik, tahu alokasi kader ini nanti harus kemana. Dan yang nomor satu adalah seorang pengurus harus lebih pintar dari kader. Meskipun toh kita tuh punya batasan ngomong soal keilmuan, tapi di hal lain kita juga harus punya kelebihan. Jangan sampai kita kemakan sama kader kita sendiri gitu. Karena yang mengatur, membentuk jiwa organisasi adalah pengurus terhadap adik-adiknya. Adik-adik itu ibarat ini. Adik-adik itu ibarat buah gitu. Mereka punya rasanya masing-masing, mereka punya tingkat kematangan masing-masing gitu. Ini sih butuh butuh pendekatan ekstra kepada adik-adik. Mungkin seperti itu. Aku ini cuma ngomong teknis ya, nggak ngomong teori. Karena ini yang aku hadapi waktu itu. Jadi pesan utama sebelum ngomong kader, selesaikan dengan urusan pengurus dulu. Bagaimana rencana strateginya, terus kemudian gimana menata mental pengurus biar benar-benar siap untuk mengajar adik-adiknya. Aku nggak mau, soalnya aku nggak mau dengar seperti aku masih ngurusi kuliah, aku masih ngurusi kuliah. Aku rasa ketika kalian sudah berani menjadi pengurus, berarti itu tanggung jawab kalian. Bukan alasan untuk kuliah, bukan. Kuliah itu adalah hal yang paling penting. Cuman satu, ketika kalian berani bertanggung jawab, maka di sana kelihatan kalau performance sekali. Kuliah penting, cuma tidak kalah penting juga menjadi seorang PMI. Jadi kalian benar-benar harus bertanggung jawab atas kerjaan kalian. Sehingga alasan ngomong soal kuliah, soal ini, jangan sampai kedengaran hati-hati. Biar benar kalian kelihatan kualitasnya. Ketika kalian tidak terlalu banyak beralasan dengan argumen kalian untuk kuliah, tapi ketika kuliah kalian goal, organisasi kalian goal, bangun sejarah diri kalian sendiri. Soalnya di zamanku waktu itu, kalau aku dalam tahun 2011, aku sempat dapat budaya yang bahwasanya antara perkuliahan dan organisasi ada kita harus memilih salah satu. Tapi aku mengatakan hal itu dari sejarahku sendiri. Aku rasa ngomong organisasi dan perkuliahan ini bisa menjadi jalan yang sejajar, berjalan seimbang gitu. Tapi resikonya adalah waktu kita,
tenaga kita itu dua kali. Gitu. Jadi aku harap sih setiap pengurus harus paham, setiap pengurus harus punya tanggung jawab. Itu yang aku tekankan terlebih dahulu. Harus solid. Kalian kan tim dokter. Atau tuh nggak bisa berjalan sendiri tanpa adanya pengurus. Kalian itu adalah kakinya, ada tangannya, ada badannya. Ini yang harus dijaga. Dan ada lagi pertanggungjawaban kalian kepada adik-adik. Ketika kalian berani membawa dia masuk, ketika kalian berani membawa dia disumpah menjadi seorang PNI, maka itu adalah tanggung jawab kalian. Jangan ketika udah masuk selesai. Nggak benar-benar nggak mendampingi mereka sampai selesai di PNI. Jangan seperti itu. Ini kaitannya dengan pembentukan mental di pengurus dulu. Yang kedua lagi adalah setiap pengurus masalah kandidasi tidak boleh tertutup sama ketumnya. Semua bebas, semua itu transparan. Semua itu berhak tahu bagaimana model kaderisasi. Kenapa aku bilang seperti ini? Ya, dulu zaman ketika aku mengkader adik-adik, khususnya apalagi kan, model caraku itu mengkader, aku kasih tahu ke ketua. Model caraku, apalagi model SMS-ku seperti apa. Karena hal ini juga salah satu bentuk protek kepada diri kita sendiri. Takutnya, ya namanya manusia kita nggak tahu loh, namanya juga perasaan nggak tahu loh. Kita semakin nyaman tiba-tiba kita menjadi rasa suka. Nah, untuk mengontrol hal itu, maka perlu namanya keterbukaan antar pengurus. Jadi pengurus laki-laki tidak boleh namanya itu menuntut soal komunikasinya. Apalagi kader cewek, apalagi ketuanya pengen tahu seperti apa model komunikasi sama kader. Jadi pengurus tidak boleh untuk menutupi karena itu salah satu kontrolnya. Dan ini yang terjadi waktu itu. Ketika kalian semakin menutupi cara mobilisasi kalian kepada antar pengurus, ini semakin bahaya. Berarti ada suatu bentuk kandidasi kalian yang memang itu ditutupi. Gitu. Ada permasalahan di situ. Gitu. Jadi antar pengurus harus selesai nih masalah komunikasi soal kader. Nggak ada saling menutupi model kandidasi seperti apa. Sebagai si kontrol yang pertama. Yang kedua, ketika si kader ini tiba-tiba sudah mulai merasa paling nyaman, apalagi itu lawan jenis apalagi kader cowok, aku rasanya sudah mulai di cover, diganti sosoknya. Jadi modelku dulu seperti ini. Ketika aku sudah anggapannya, ketika aku mengkader salah satu kader, dan ketika kader ini sudah terlampaui batas dalam artian ada hal yang memang ini aku rasa bisa mengganggu dalam jalannya organisasi, maka aku bakal diganti untuk mengkader kader ini. Aku mundur. Jadi sosok pengurus yang lain yang masuk. Ini namanya kan saling menutupi, saling menyikapi ketika memang ada kendala soal karakter kader. Jadi makanya aku bilang semua pengurus harus saling terbuka soal organisasi ini. Gunanya seperti ini. Jadi ketika memang ada salah satu kader dirasa memang sudah nggak bisa dikader dalam waktu terlampaui, maka pengurus lain yang masuk mungkin seperti itu. Ini kaitannya dengan teknis lah. Dan juga yang ketiga, setidaknya kalian sudah harus punya rencana strategi nih. Setidaknya job apa ya? Rencana strategi, bukan rencana strategi. Rencana kerja kalian tuh ya setidaknya beriringan dengan kaderisasi. Ini seperti itu yang paling utama. Substansinya kan seperti itu sebenarnya. Ya, jadi setidaknya memang ngomong kader ini memang butuh waktu ekstra, butuh tenaga ekstra. Karena yang kalian hadapi itu bukan barang. Yang kalian hadapi itu nih karakter manusia loh. Mereka bisa berubah, mereka punya hati, mereka punya pikiran, naik turun moodnya, apalagi anak-anak sekarang. Gitu. Terus kemudian juga permasalahan komunikasi ini cepat banget, informasi cepat banget dengan sekarang ini media sosial nih anggapannya informasinya itu cepat banget. Ini juga pengurus juga harus sedikit ini nih bikin protek tersendiri terkait dengan urusan pengurus. Jangan sampai urusan pengurusan, rencana strategi kaderisasi adik-adiknya jangan sampai tahu. Ini rahasia pengurus. Jadi setiap bidang ini harus punya nih
rencana strategi soal kaderisasi sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan nanti kinerja ke depannya seperti apa, disampaikan ke ketum, biar tidaknya goalnya ketum itu tercapai. Kira-kira apa yang mau dilakukan kita. Tapi yang paling utama itu, yang paling utama ini pengurus harus selesai di pengurusannya sendiri, harus selesai di permasalahannya. Kalau pengurus bermasalah, kalau antar pengurus masih ada tidak sisi profesionalitasnya, maka sulit ngomong soal kaderisasi. Karena ngomong kaderisasi juga ngomong hal yang begitu kompleks. Gitu. Semua organ, semua dalam sisi pengurusan itu, semua itu punya peran penting. Makanya tidaknya dalam setiap 1 minggu sekali ini ada rapat pengurusan terkait dengan soal kaderisasi. Setiap pengurus bagaimana ini perkembangannya kader-kader yang dipegang ini. Aku dulu gitu soal pas pada saat zamannya Mas Rizky 2013 itu kita setiap minggu ada rapat kaderisasi. Jadi permasalahannya bukan masalah bahas soal ini, bukan soal apa acara yang bukan, tapi kita bahas adalah kader. Bagaimana semuanya kader ini arahnya kemana? Gitu. Jadi sehingga setiap pengurus tahu nih perkembangannya sampai mana, bakat mereka di mana, alokasinya harus kemana. Oh ya, harus teamwork, kalian harus sama-sama bangun komunikasi yang baik antar pengurus, berdebat, berbeda pendapat boleh, berbeda gerakan boleh, tapi goalnya harus sama. Kalian boleh berbeda pendapat, kalian boleh berpendapat, cuma jangan sampai ketika kalian berselisih paham, kalian kabur dari rayon, meninggalkan beban pekerjaan untuk pengurusan. Ini enggak proposal. Ketika kalian sudah dilatih, ya kalian mau nggak mau ya dalam jangka waktu 1 tahun ke depan jangan menghilang. Bagian tanggung jawabnya kerjakan, akan menjadi tanggung jawab. Sebenarnya sih bidding kaderisasi ini memang arahnya lebih ke teknis, karena kita hadapi adalah saat ini generasi yang memang dalam kondisi pandemi seperti ini. Kita ngomong kaderisasi juga nggak maksimal ketika kita turun ke lapang, adik-adik juga masih banyak pulang, perkuliahan juga masih belum maksimal. Ini PR kalian harus bangun strategi yang baik terkait dengan kaderisasi saat ini. Dan juga harus aktif aktif jawab jadwal perkuliahan juga. Kayaknya bakal sering berubah nih jawab perkuliahan terkait dengan kondisi seperti ini. Bisa online, bisa offline. Ayo tanya jawab. Gak ingin sharing apa gitu sama aku tah? Ya, yang mau ditanyakan atau apa? Tanya solusi atau apa? Iya, tanya apa gimana? Iya, saya dulu Mas Haris, Mas Fikar. Siap. Iya. Tapi sebelumnya ini Mas Nurul suaranya kecil banget. Jadi mungkin mikrofonnya bisa lebih didekatkan gitu. Ya wis. Dengar wis suaraku keras. Iya, Mas. Lembut. Astagfirullah. Saya deg-degan, Mas. Ya Mbak ngomong, Mas, suaranya kurang keras. Jangan diem aja, kan enggak tahu toh. Iya, tadi Mas Alfi chat. Astagfirullah. Jadi gini, Mas, pertanyaannya. Yang pertama, Alfi itu ingin bertanya berkaitan dengan tolok ukur dari militansi kader itu seperti apa. Sehingga kader bisa dikatakan dia militan, itu sebenarnya tolok ukurnya itu di sebelah mananya, begitu Mas. Kemudian, jika kita ngomongin pendekatan terkait dengan emosional dari kader, itu kan artinya di sini kita juga harus ngomongin masalah watak,
terus ngomongin masalah apa sih sikap, sifat, tabiat yang dipunyai begitu. Sehingga ngomongin karakter ini kita harus tahu masing-masing kader itu seperti apa. Cuman kita sepakat nih di kepengurusan bahwasanya ngomongin masalah pendisiplinan, kita sama-sama komitmen untuk adik-adik apa untuk sama-sama disiplinkan seperti itu. Cuman yang Alfi tanyakan di sini, formulasi yang seperti apa sih yang sekiranya tepat tanpa kita menempatkan sesuai dengan karakter itu, Mas, gitu. Sehingga tetap kita tujuannya untuk mendisiplinkan kader, cuman tanpa bikin mereka sedih atau sebel sama kita atau bahkan sampai kalau istilahnya itu mutung gitu, Mas. Terima kasih, Mas Nuril. Tak jawab pertanyaan nomor 1 ya, soal militansi kader ya. Sebenarnya kalian itu nggak perlu punya tolak ukur terlalu ribet masalah militansi kader. Setiap kader kan, yang pertama, kader ini kadang ini punya karakter masing-masing nih. Ada yang sulit diajak ke rayon, ada yang fokus kuliah, ada yang seneng ngopi, ada yang sedang diajak ngobrol ini itu sembarang gitu. Sebenarnya aku tuh dikatakan militansi kader itu kita ambil tolak ukur yang paling sederhana. Ketika adik-adik mau ke rayon, ketika adik-adik mau duduk, ketika adik-adik ini mau merasakan suasana dalam rayon, itu sudah anggapannya hal yang begitu harus dijaga. Karena aku sempat ada pesan dari mas-mas seniorku. Kalau kamu pengen tahu perkembangannya di rayon, maka seringlah ke rayon. Biar kamu tahu semua permasalahan di rayon. Jadi tolak ukurnya sebenarnya kita nggak usah terlalu ribet. Ketika adik-adik kita sudah mau di rayon, mereka semua mau mengisi rayon, mereka mau anggapannya diramaikan rayon dengan segala bentuk aktivitas mereka. Nggak usah ngomong soal diskusi dulu deh. Habis pulang kuliah dia di rayon, ngobrol sama adik-adik ngobrol sama kita, mereka mau ke rayon. Ini menjadi hal yang sangat berharga gitu. Karena dengan dia mau ke rayon saja, ini poin yang paling penting. Kita bisa masuk di situ. Tahu nggak? Dulu dengan caraku, didukung dengan teman-teman pengurus yang dulu, aku tuh narik adik-adik itu ketika aku habis pulang kuliah, aku diam di rayon, aku WhatsApp semua adik-adik. Ayo ke rayon yuk, ngopi, ayo main catur, ayo main apa sembarang. Apa yang sekiranya memang mereka mau. Aku nggak jauh-jauh ngomong diskusi, enggak. Aku ngambil hal yang paling ringan dulu. Ketika dia sudah mau ke rayon, barulah nanti pengurus yang lain yang masuk. Nggak semua adik-adik kita bisa masuki. Adik-adik juga punya rasa nyaman masing-masing ke setiap pengurus. Ini juga kita harus sadari. Kayak gitu. Jadi ketika sudah ada adik-adik satu nih krayon, si B krayon, si C krayon, sudah ada 5 kader krayon. Ini anggapannya sudah ada, setidaknya ada etiket mereka untuk mau main ke rumahnya kita. Mau main ke tempat kita. Kita tidak usah ngomong militansi dulu, tapi tumbuhkan rasa kemauan mereka dulu krayon. Gimana kita ngomong militansi, mereka diajak krayon aja. Enggak mas, mas. Enggak, buat apa aku krayon mas? Enggak ngapa-ngapain. Ini sering ditanyakan sama kader. Buat apa aku krayon mas? Di rayon paling mas-mas tuh tidur. Paling begini. Mungkin seperti itu. Coba kita isi rayon dengan hal-hal yang paling sederhana. Ambil contoh nih, dulu yang aku lakukan. Pagi ini aku beli rayon. Setelah aku beli rayon, aku duduk di taran, lihat TV. Ketika adik-adik datang, aku langsung ngajak. Aku tinggalkan semua, aku langsung ngajak ngobrol. Ya apa kuliahmu sekarang? Gini mas, gini. Oh gitu ya. Ayo makan. Tak ajak makan sama aku dia. Habis tak ajak makan, tak ceritain nih. Oh ini tempat makanku yang enak di sini nih. Gini. Aku ajak lagi ke rayon. Dari sana aku ajari mereka perlahan. Ambil contoh nih. Aku kasih sapu mereka. Ayo nyapu bareng, Mas Nuril. Nyapu bareng. Rayonnya kotor, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah disapu. Menumbuhkan rasa kesukaan, menumbuhkan rasa kenyamanan, itu yang paling penting.
baru kita ngomong militansi. Dan ngomong militansi dulu kalau kader memang masih belum mau masuk ke area kita. Jadi bikin nyaman kader dulu untuk masuk ke Rayo. Untuk tahu kenapa mereka kok harus ke Rayo. Nah, itu. Untuk kamu dan pertanyaan adik-adik ketika, buat apa aku ke Rayo, Mas? Ini hanya pengurus yang bisa jawab. Pengurus harus setidaknya ini ya punyalah inisiatif sendiri untuk biar adik-adik ini nyaman di Rayo. Ambil contoh nih, ada yang bisa gitaran. Ayo Rek, gitaran saya. Ngobrol apa tuh? Aku rasa di sela-sela kesukaan mereka, kita bisa isi dengan diskusi kepada mereka. Mungkin seperti itu. Aku rasa setiap pengurus itu punya bakat masing-masing ini, aku yakin. Punya rasa fleksibilitas dalam komunikasi kepada adik masing-masing. Ayo, apa bakat-bakat kalian itu ditumbuhkan gitu loh. Ditumbuhkan bakat kalian untuk mengisi kerayon, biar adik-adik juga kerayon juga nggak bingung mau ngapain gitu loh. Setelah adik-adik sering kerayon, ketika adik sudah punya nyaman dengan rumah hunian kita, ketika adik-adik sudah mau tahu harus ngapain di rayon, barulah kita ngomong militansi. Gitu. Kita ngomong dasarnya dulu biar kuat, baru kita ngomong soal militansinya. Mungkin seperti itu. Ini kan ngawal kalian masih baru nih, masih baru pengurus. Ini adik-adik juga masih banyak yang di rumah nih, belum kuliah aktif. Nanti ketika kuliah aktif, kalian harus punya rencana strategi nih. Setiap hari ya biar rayon rame, biar adik-adik rayon ini gimana caranya. Ini bukan hanya soal pengurus laki-laki, tapi pengurus putri juga harus wajib meramaikan. Itu. Aku dulu nih, aku biasanya iseng-iseng pun biasanya ke adik-adik kader putri. Dok, kamu di kosannya ada dapur? Iya. Masak oke, saya itu bawa krayon. Bawa lah dia masak krayon. Makan bareng, setelah habis makan bareng, baru diajak ngobrol. Terus seperti itu, lama-lama adik-adik itu nyaman. Dengan model komunikasi kita seperti keluarga, komunikasi kita seperti selayaknya orang jauh yang ketemu keluarga. Gitu. Jangan sampai kita dianggap adik-adik ini orang asing. Gitu. Biar adik-adik nganggap kita adalah seorang keluarga. Kalau udah adik itu nganggap kalian sebagai kakak kalian, sebagai pembimbing kalian, adik-adik di ngomongi kalian ngomong pasti jarang. Aku yakin. Karena ini aku sudah lakukan. Ambil contoh nih, ini ada salah satu kader nih. Kamu tahu Nuril Gendut? Tahu ya Mas Nuril Gendut ya? Tahu, Mas. Tahu. Tahu ya? Tahu enggak cara aku ngader dia itu ya apa? Dulu. Aku WhatsApp dia nih. Dut, kamu di mana? Di kampus, Mas. Habis kuliah ke sini ya? Iya, Mas. Sini. Aku bawa laptop. Ayo ke angkringan bentar. Angkringan Jawa 4 masih ada kan sekarang ya? Jadi tengah-tengahnya kos-kosan besar dulu ya. Aku bawa dia, aku buka laptop, terus kemudian, ayo lihat film yuk. Aku cekokin film kartun. Film anime. Aku cekokin. Ini alurnya kayak gini, kayak gini. Iya, Mas. Iya. Nah, karena feel seperti sederhana seperti itu kita ngobrol dan akhirnya dia itu setiap hari ke rayon. Mas, sekarang ini ada episode baru ini, Mas. Ini bagus, Mas, filmnya, Mas. Ya, Mas, lihat. Nah, setelah dari situ dia nyaman dengan cara komunikasiku, dia sering mau ke rayon, barulah aku masukin dengan ngomong soal militansi di rayon. Aku bilang, Dut, jagaan baik-baik teman-teman. Jadi kader yang aktif. Bikin sejarah dirimu sendiri di rayon. Kalau bisa setiap hari ke rayon, meskipun cuma 5 menit, 10 menit. Meskipun cuma duduk kamu di situ. Dan apa yang aku lakukan dia turuti. Karena sebelumnya aku sudah punya kedekatan lebih dengan dia. Makanya sebelum ngomong militansi, maka bikinlah karakteristik adik-adik ini suka, seneng untuk datang ke rayon dulu. Karena di sana juga salah satu untuk media adik-adik juga biar tahu perkembangan di rayon. Gitu. Itu yang pertama. Sebelum rayon disenangi sama adik-adik, yang Mbak Menawar rayon itu dibikin tempat nyaman mungkin. Meskipun rayon tuh nggak bagus, tapi setidaknya bersih. Adik-adik nyaman. Mungkin seperti itu. Gimana mau adik-adik mau nyaman kalau seandainya tempatnya kotor, nggak enak dibuat belajar.
Saya pernah berpikiran nggak? Aku dulu cuma nanamin satu dalam rayon waktu pas di Jawa 4. Aku pengen rayonku bersih. Setiap hari aku lakukan cuma bersih-bersih rayon. Adik-adik datang. Tapi dengan seperti itu mengikat adik-adik bahwasanya, ayo ke rayon yuk, ngobrol diskusi enak. Pagi-pagi lu ada maksud sudah bersih-bersih. Rayon juga sudah bersih. Jadi adik pun tidak suka namanya datang ke rayon, nggak jijik. Itu hal yang paling sederhana. Lakukan hal yang paling sederhana, jangan ribet. Karena yang sederhana kadang itu bisa lebih masuk kepada adik-adik. Gitu. Kalau kita baru bawa adik-adik, kita sudah ngomong ini itu, adik-adik paling cuma, masih kira wah sih ngomong apa sih? Pasti seperti itu. Aku yakin, apalagi kondisi saat ini. Dengan adik-adik sudah punya dunia sendiri, handphone, media sosial ini memberi dampak besar, ketika kalian tidak bisa menjadi sosok penggantinya HP mereka, selesai. Gitu. Bikin adik-adik nyaman dulu, bikin adik-adik itu punya tujuan kerayan mau ngapain. Baru nanti cekok kalian ngomong soal kaderisasi, soal militansi, soal untuk mengenal rayon, datang untuk adik-adiknya. Mungkin itu. Terus pertanyaan nomor 2 nih. Mas gimana Mas ya, membaca karakter. Gimana caranya Mas ya kita menghadapi karakter adik-adik. Jadi ada satu konsep yang aku pintakan kepada kalian ya. Kalian boleh punya idealis masing-masing, boleh. Kalian boleh punya prinsip sendiri masing-masing, boleh. Cuman tetap harus jadi seorang yang fleksibel ketika di hadapannya adik-adik. Jangan kalian bikin alur kalian sendiri dari awal. Ikuti alurnya adik-adik dulu, pengennya seperti apa, kita pelajari, kita pahami gimana kondisi keluarganya, gimana kondisi lingkungan temannya, kemudian anak ini suka apa. Ketika kita sudah tahu seperti itu, barulah kita bikin alur kita agar mereka mau ikut alur kita. Mungkin seperti itu. Kita harus jadi orang idealis tapi tetap fleksibel. Jangan jadi idealis yang benar-benar kaku. Pesanku seperti itu kepada kalian. Pengurus itu punya karakter masing-masing, aku yakin. Pengurus itu punya bakat masing-masing, aku yakin. Gunakan bakat kalian semaksimal mungkin. Ambil contoh nih. Oh ternyata Mas ini pintar ini. Udah, kalian lakukan kaderisasi sesuai dengan bakat kalian. Tarik adik-adik dengan cerita kalian. Dengan rasa ingin tahu mereka kepada kita. Jadi kan keren. Gak melulu soal ketika Mas datang soal ngomong soal rayon membosankan. Enggak. Jadi kita bisa jadi orang yang asik gitu loh. Bisa asik, kita fleksibel, tapi kita udah ngomong organisasi, kita benar-benar kencang. Gitu loh. Karena di rayon tuh jarang orang yang pinter, orang yang benar-benar orang yang pinter. Oh, di rayon itu bukan hanya butuh orang pinter, tapi dalam butuh orang yang benar-benar punya rasa kemauan, mereka mau belajar, mereka mau mengupgrade dirinya sendiri. Ini bukan cuma PR pengurus juga sih, seluruhnya. Itu yang pertama. Ada lagi nih, cara yang paling manjur ketika pengurus sudah sampai titik batas ketika kalian sudah nggak bisa mikir harus ngapain. Kalian masih punya senior. Kalian masih punya lawan seri. Gunakan lawan sharing kalian sebagai bentuk untuk mencari solusi. Pengurus punya batasan. Pengurus punya waktu yang memang tidak semuanya dilakukan di rayon. Cuma ketika kalian ini punya mas-mas yang masih kalian bisa ajak sharing, manfaat keberdayakan. Kalau nggak bisa membuat ide sendiri, maka contohlah dari yang dicontoh,
diambil, dilakukan penyesuaian dengan masa sekarang, kita bikin ide yang baru dari kan bisa. Setidaknya tolak ukur yang dulu tuh masih ada sisi baik untuk menjadi tolak ukur sekarang buat kebijakan atau strategi untuk ke depan lebih baik. Itu. Ini aku omongkan semua kepada kalian. Jangan pernah bosan-bosan untuk main ke rumahnya senior untuk sharing masalah kaderisasi. Karena ini membuat tolak ukur kalian bisa menjadi lebih baik. Gitu. Mencontoh, kalau nggak bisa bikin strategi baru, ya mencontoh dari yang lama. Mungkin bisa seperti itu. Ya harapanku cuma saat ini satu kepada pengurus itu. Tanggung jawab kaderisasi jangan sampai lepas. Ketika kalian disumpah harus sampai selesai. Dulu aku taruhannya itu sama mas-mas itu, kalau kamu nggak selesai dirayu, nggak sampai di titik akhir, kamu tuh pengecut. Dan kenapa mas ngomong pengecut? Kamu berani melakukan perbuatanmu disumpah, tapi kamu nggak mau bertanggung jawab atas sumpahmu sendiri. Kamu nggak bisa bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Akhirnya di situ aku berusaha untuk merubah diriku sendiri. Aku harus bertanggung jawab dengan tindakanku, dengan segala bentuk caranya. Mungkin seperti itu. Ingat, kaderisasi itu tonggak utama loh ya. Kaderisasi itu beban semua kepengurusan, bukan cuma bidang satu. Jadi kalian harus punya renstra sendiri, tujuannya kalian apa, goalnya. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang ditanyain? Tahu siapa ya? Ini Alfi ada feedback nggak? Boleh di feedback, boleh mau diapakan boleh, ini terserah. Kalau nggak Kita kan aku diskusi tanya, Bi. toh. Kita ini kan diskusi toh. Saya bertanya. Iya gimana. Iya. Ya mungkin nggak ada feedback Mas dari Alfi, langsung saya bertanya ya Mas ya. Iya enggak apa-apa, gimana. Ya Mas, ini terkait ya masalah kader Mas. Iya enggak apa-apa, Ya, sharingkan aja. Mas. Ini kan ada kader yang juga ada kader yang keras kepala lah, yang sebelum masuk di PMI dia udah pacaran, ada yang udah tahu peraturan organisasi tapi dia tetap maksa mau pacaran Mas. Nah maksud tuh gini Mas, pola komunikasi apa yang baik untuk pengurus ini Mas? Soalnya saya sendiri takut Mas, ketika ada kader yang keras kepala, ketika saya menghadapi dia, ketakutan saya bukan masalah apa ya Mas, takut dia mutung Mas, keluar dari PMI. Makanya di sini saya menanyakan pola komunikasi yang baik ini untuk pengurus bagaimana Mas? Mungkin itu aja Mas. Berarti terkait menghadapi kader yang memang mereka itu, sih aku tanya sebelumnya nih. Mereka sebelum masuk PMI itu punya pacar, atau ketika dia masuk PMI punya pacar sesama kader? Sebelum masuk PMI mereka kan masih belum tahu. Ada juga yang udah masuk PMI pengen pacaran Mas. Ada dua kader juga Mas. Ada juga kader yang keras kepala Mas. Mau Gini, saya omongin takut mutung Mas. Jadi kebanyakan nih ya, kader itu kan sudah punya masanya kan. Ketika dia SMA dia itu sudah punya lingkungannya, dia itu sudah punya masanya masing-masing. Ketika dia masuk dalam ranah perkuliahan, mereka mempunyai dunia baru gitu. Kita tidak bisa menjustis, kita tidak bisa mengontrol ketika mereka sudah punya lingkungan, kita tidak bisa mengontrol ketika dia itu sudah membawa lingkungan yang dulu untuk masuk. Ambil contoh nih, dia sudah punya pacar dulu untuk masuk. Justru kalian tuh menjadi poin penting di situ. Ulik soal hubungan mereka. Ulik soal jalan pribadi mereka. Jadi lawan sharing yang sepadan buat adik-adik. Anggapannya, Mas, aku kan ada nih kadang ada yang sedikit lebay nih soal ngomong pacar. Mas, aku mau cerita, Mas. Pacarku kayak gini, Mas, kayak gini. Kasih saran soal, bukan saran soal hanya ngomong soal perasaan, tapi kasih saran soal ngomong masa depan. Dalam artian, tidak selamanya kita harus ngomongin soal namanya hubungan hati dan sebagainya.
Di masa seperti sekarang kita harus punya goal, kita harus punya masa depan yang cerah. Ketika memang pacarmu tidak bisa menjadi lawan sharing yang jelas, tidak bisa menjadi partner berjuang yang jelas, hanya ngobrol melulu soal namanya hati. Aku rasa itu kan memang harus kamu pertimbangkan kembali. Jadi model komunikasinya jangan mematahkan, tapi komunikasinya adalah berikan saran, kembalikan lagi sama dia, biar dia juga bisa berpikir. Jadi mungkin seperti itu untuk menghadapi kadar yang memang sudah mempunyai pacar dan sebagainya. Gitu. Jangan sampai kita itu sok-sokan ngasih tahu, sok-sokan ini. Jangan, ikuti aja alurnya. Ketika dia pengen ngasih saran, kita kasih saran. Tapi setidaknya kita itu memberikan terakhir tetap dalam penutup kita ketika kita memberi saran kepada adik-adik, kita setidaknya ada pertanyaan lemparan ke dia. Setidaknya ada katakan seperti ini. Kalau menurutmu gimana soal kondisimu seperti ini? Pernyataan-pernyataan seperti ini kita bisa tahu. Ketika dia ngasih pendapat, ketika dia ngasih argumentasi, kita tahu, oh rule-nya anak ini ke sini ternyata. Sudah kita giring aja. Nggak ribet. Jangan sok-sokan daki-daki, jangan sok-sokan ini aku, jangan. Mereka pasti, aduh ngapain sih mas ini gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, jadilah figur di depannya adik-adik. Gitu loh. Jadilah figur di depannya adik-adik. Gitu. Kalian boleh nggak pinter, nggak apa-apa. Kan boleh namanya cuma bisa satu hal yang sama kalian bakati, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kalian itu tunjukkan rasa profesionalitas organisasi kalian kepada adik-adik, loyalitas dan sebagainya. Karena ini arwahnya gitu loh. Ketika adik-adik dikasih tahu soal loyalitas kita terhadap organisasi, jadi itu bisa dicontoh. Mungkin seperti itu. Jangan jadi sosokan orang yang gini, jangan jadi pahlawan kemarin sore lah menghadapi adik-adik. Kita ikuti alurnya, kita cari tahu dari model cara mereka bicara. Sering lakukan pertanyaan kepada adik itu dilempar aja. Tanya, menurutmu gimana permasalahan yang kamu hadapi saat ini? Aku rasa kan ya namanya dunia mahasiswa ya, namanya dunia kasmaran, masa-masanya tumbuh kan. Ngelihat laki-laki satu, melihat wanita satu, itu kan rasanya namanya anak-anak kan merasa paling wah itu. Aku harus dapat. Aku rasa masuklah di sela-sela itu. Masuklah di sela-sela rasa keingintahuan mereka. Gitu. Cuma tetap ketika kita sudah masuk, ketika sudah tahu rule-nya, kalian harus giring mereka ke rule mereka. Gitu. Kalau keras kepala jangan dipatahkan cara mereka. Tapi kasih saran dan kembalikan feedback kepada mereka. Jangan dipatahkan. Banyak ini. Ada namanya Mas Andi Banyuwangi. Kerasnya luar biasa. Aku sama dia nggak pernah ngomongin soal namanya Rayu, nggak pernah. Cuma satu. Dia itu yang keren. Dia itu mencontoh loyalitasnya Mas. Ani nggak pernah ngobrolin soal akademis, nggak pernah. Tapi soal ngomong soal loyalitas ke rayon, datang ke rayon, duduk gitu setiap acara itu aku. Mungkin seperti itu. Cari hal yang paling sederhana aja, nggak usah ribet. Ada lagi feedback, pertanyaan? Mungkin ini ada dari Zaki, ini mungkin ingin bertanya. Iya, silakan. Gimana? Sebelumnya suara saya udah terdengar dengan jelas. Dengar. Enak banget suaranya. Yes. Terima kasih Mas atas kesempatannya dan juga Krisna selaku moderator. Pertama
Sedangkan saya untuk mengenalkan diri, nama saya Zaki Mas, selaku Sektif Keilmuan. Ini kan berkaitan dengan kaderisasi ya. Kaderisasi itu kan tidak hanya bagaimana kita menjadikan seseorang yang dari sebelum jadi PMI menjadi PMII, tapi juga ketika dia sudah berada di PMII, pasti kan ada arah pemikiran ketika mereka akan mau mendevelop mereka itu ke dalam suatu UKM ataupun himpunan. Nah, saya mungkin izin juga curhat Mas. Oh, nggak apa-apa, curhat. Jadi Silakan. ya, jadi gini Mas, dulu pas saya masih baru jadi awal-awal gitu, saya kan sempat tanya kan ke mungkin senior ataupun pengurus tuh, terkait ya mungkin rekomendasi UKM yang mau saya masuki kan, mungkin semester 1 itu kan kepikiran loh mau masuk mana. Iya. Cuman banyak mungkin pengurus rekomendasi ke kalau nggak FK2H, SIB. Ya memang FK2 dan SIB itu memang jadi lahan perjuangannya Rayon. Iya, benar. Tapi pada akhirnya saya milih ALSA Mas. Oh, nggak Notabene apa-apa. ALSA itu kan beda gitu Mas. Nah ketika saya masuk di ALSA, saya malah ngerasa kok nggak terlalu dibantu, kayak gimana ya, mungkin memang dari segi anggotanya juga tidak terlalu banyak di ALSA Mas. Ada saya itu senior-senior tidak banyak masuk di ALSA, cuman setidaknya itu selalu ngasih masukan kalau ALSA itu terlalu hedon atau mungkin pandangan-pandangan yang jelek gitu Mas. Iya. Tapi kan semenjak dari itu saya berproses juga di Rayon dan di ALSA, saya jadi paham kalau ternyata ya di ALSA itu nggak melulu tentang terkait uang dan sebagainya. Karena selama di masa pandemi event-event nasionalnya ALSA itu gratis gitu Mas. Jadi ya memang benar-benar fokusnya ya dari berkas esai yang dikirim itu seperti apa. Jadi benar-benar berbasis kemampuan kalau di saat pandemi itu Mas. Nah, saya tanya sih Mas, menurut jenengan kalau seorang pengurus itu sah-sah aja nggak sih Mas untuk memberikan pandangan terkait UKM ataupun himpunan, dalam artian di sini pandangannya seperti pandangan pribadi gitu loh Mas. Bukan berarti kayak seharusnya kan jadi pengurus kan memberikan pandangan yang bisa dibilang harus profesional gitu Mas. Bisa memberikan ya mungkin pandangan yang bagus tapi yang jeleknya tetap masih dalam artian dalam kutip bisa diterima gitu Mas. Iya. Nah, menurut jenengan gimana Mas? Jadi, aku tanya, kamu ikut berapa UKM sekarang? Satu Mas, ALSA Oh, sih. satu. Simpunannya CLSA. Aku nih dulu pas kuliah ini ikut ada tiga ya. Aku tuh ikut Paskibra Universitas Jember, aku ikut Yayasan Samsul Marif Foundation, aku ikut FK2H dan terakhir terakhir. Tapi dari semua itu aku juga pelajarin semua sih permasalahan soal dunia UKM, dunia lingkungan mereka, bagaimana mereka bekerja di UKM. Soalnya kan cara kerja di UKM dan cara kerja di UKM juga mungkin lebih kompleks di lain teman-teman di UKM. Aku sepakat ketika semua pengurus ini punya UKM masing-masing. Bukan hanya soal di FK2 saja atau soal di SIP saja. Tapi ketika mereka lebih menyebar, aku juga sepakat. Cuman aku sepakat seperti ini. Jangan sampai rayunya ditinggalkan soal masalah komunikasi untuk soal permasalahan di UKM. Karena katanya nanti sama pendistribusian kader. Karena aku bilang seperti ini, setidaknya Mas masih nyemplung di bin roh. Kondisi UKM ya apa, dirasa memang ini memang bagus untuk upgrading aja di UKM. Maka bisa dilakukan namanya alokasi keselamatan. Mungkin seperti itu. Terkait dengan untuk pandangan pribadi kak atau pandangan profesional, apalagi permasalahan UKM, aku rasa ini kalau permasalahan UKM ini tidaknya ngomong pandangan tujuan, jangan ngomong pandangan. Karena kalau ngomong tujuan ini kan setidaknya kan kita ikuti UKM ini setidaknya kita tahu goalnya kemana. Mungkin seperti itu. Dan satu lagi, apa diminati adik-adik? Kalian juga harus tahu. Mungkin seperti itu.
Ketika ada yang punya minat bakat soal ngomong bidang keilmuan, maka berarti alokasinya kemana? Oh, di sini ada ALSA. Oh, di sini ada FK2. Oh, ada SIP. Aku nggak tahu imparsial masih ada nggak? Masih Mas, tapi full merah. Ah, cuma aku nggak tahu gimana kondisinya saat ini UKM yang memang bisa masuk, anak kuning bisa masuk. Soalnya dari dulu imparsial memang sulit dimasukin sih. Gitu. Mungkin seperti itu. Gunakan pandang kalian untuk ngomong tujuan. Kasih saran terbaik dengan bakat adik-adik. Jangan melihat kepada yang ngomong soal bakat kalian, tapi ngomong bakat adik. Lihat adik-adik arahnya kemana supaya langsung eksekusi untuk alokasi kemana. Mungkin seperti itu. Dan satu, tetap harus dikawal. Ketika dia sendirian berani masuk dalam satu UKM dan dia sendirian dengan kondisi lingkungan yang memang cukup tendensinya memang sedikit keras, kalian harus berani backup. Biar adik-adiknya nggak motong dari UKM. Soalnya penting menurutku ngomong soal UKM karena kaitannya dengan beasiswa. Bukan hanya soal ngomong ini juga, bukan ngomong soal eksistensi kader kita, ngomong soal kekuatan kita di unit. Oh, bukan di unit sih, di kampus. Bukan hanya soal itu juga. Tapi ngomong sisi pribadi, di sini ada keuntungan lebih, itu soal beasiswa. Gitu. Soalnya aku alami sendiri. Ketika aku aktif di UKM, maka beasiswa juga nggak bakal sulit untuk didapatkan. Mungkin seperti itu sih. Kalau untuk pendistribusian kader, tetap kita ngomong aja adalah goal dan tujuan. Ketika ada didistribusikan ke UKM ini dengan bakat ini, kira-kira dia mampu atau tidak dengan kondisi UKM seperti itu. Ditakutkan adik kita nggak kuat dengan kondisi tendensi menggesekkan yang ada di UKM itu. Ambil contoh nih, banyak kejadian. Pada waktu itu sempat ada beberapa kaderku itu pengen masuk Janter. Mereka dia punya bakat. Tapi berhubung di Janter yang begitu kerasnya dan melarang anak kuning untuk masuk, akhirnya aku tarik lagi adikku. Aku masukkan ke UKM Pusat Kesenian. Itu. Jadi kalian juga harus tahu satu persatu di UKM itu gimana tendensinya dan gimana lingkungannya, gimana gesekannya. Jadi setidaknya adik-adik kalian ketika masuk itu tidak diminoritaskan. Dan nanti ketika memang dirasa memang di UKM memang nggak bisa untuk dilanjutkan untuk adik-adik kita langsung lari ke UKM pusat. Mungkin seperti UKM pusat tuh banyak banget. Ketika kalian ingin mendistribusikan. Gitu. Ada lagi? Mungkin cukup Mas. Terima kasih Mas atas jawabannya Mas. Oke, sama-sama. Kalau ada yang nggak jelas, kalau ngambang, kalian ngomong ya tanyakan aja, nggak apa-apa. Biar kita selesai nih ngomong teknis soal ngomong kaderisasi. Aku nggak mau ngambang nih ngomong soal kader nih, eman soalnya. Saya masih izin tanya. Iya, tanya. Mau tanya apa? Iya, sebelumnya terima kasih ya Mas atas kesempatannya. Jadi, Iya. Jadi gini Mas, berkaitan dengan apa namanya cara kita nge-treat kader itu kan pastinya beda-beda ya Mas ya. Itu kan tergantung kebutuhan dan juga kondisi dari kader kita. Nah, yang ingin saya tanyain itu kader itu ada beberapa kader yang dia itu malah salah terima gitu loh, masalah nangkep. Nah, dikiranya kita itu malah istilahnya tumpu sebelah gitu loh Mas. Jadi banyak kader mengira kita itu pilih kasih dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya gimana sih Mas cara-caranya supaya kita itu nggak dianggap sedemikian rupa gitu, karena kan tujuan kita kan sama nih untuk sama-sama ngasih proses kepada kader-kader kita supaya lebih baik gitu Mas. Terima kasih. Jadi aku sempat nih, itu yang pernah aku hadapi dulu, namanya cemburu sosial.
Jadi sempat dibilangin sama adik-adik, apa Mas lu cuma ngader itu aja, gak mau aku di kader kamu. Sih gak usah di kader aku tentiri aja dia gak mau. Sampai seperti itu cemburu sosial sama aku waktu itu kan. Cuman kalau menghadapi hal seperti ini terkait dengan cemburu sosial, aku lebih baik mending seperti ini sih. Karena aku sudah bilang dari awal, pengurus itu kan sudah punya rencana strategi untuk nantinya memegang kader siapa saja, satu pengurus memegang berapa kader. Fokuskan ke sana. Boleh kita mengkader di luar rencana strategi, tapi setidaknya menggunakan koordinasi dengan sesama pengurus yang megang kader itu sebelumnya. Biar tidak ada selisih komunikasi antar pengurus. Mungkin gitu. Permasalahan soal ngomong ini apa namanya? Cemburu sosial. Mau nggak mau pengurus harus punya topeng banyak. Pengurus itu harus bertopeng banyak. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena mau nggak mau pengurus harus dituntut untuk menjadi fleksibel, menjadi orang yang mereka mau. Ketika emang adik-adik masih butuh bimbingan kita. Itu udah resikonya pengurus. Kadang dicemooh, kadang diomongin seperti itu, itu udah resiko kita. Tapi setidaknya kader yang mencemooh itu ada pengurus juga yang megang. Aku ambil contoh seperti ini. Dulu aku sempat mau ngader namanya Mbak Riris. Cuma sebelum aku ngader namanya Mbak Riris, aku ngader namanya Mbak Linda. Linda dan Zara tuh aku kader waktu itu, Pak. Aku kader, kemudian aku rasa mereka sudah aku bisa tinggal, aku mengader yang lain. Cuma aku dicemooh seperti ini. Apa Mas lu cuma itu yang dikader? Aku nggak mau dikader sama Mas. Ya sudah, nggak apa-apa. Cuma tapi ketika di sela-sela acara, di sela-sela ngomong pas kita nimbrung bareng, aku suka untuk mendekati dia. Aku guyoni mereka, aku gojoloki dia dan sebagainya. Setidaknya aku bisa menimbulkan keakraban, meskipun aku tidak mengader dia. Setidaknya aku bisa timbul keakraban kepada mereka. Mereka juga dengan nyaman dengan kita ketika kita masuk, gitu. Jadilah pengurus yang sefleksibel mungkin. Menjadi karakteristik yang fleksibel. Mau nggak mau kita harus punya muka banyak. Ini tuntutan. Kita nggak bisa namanya kita kaku-kakuan di depannya adik-adik, nggak bisa. Kabur semua adik-adik. Kasihan. Mau nggak mau ini tugas kalian, ini PR kalian. Kalian juga harus kuat, mental kalian ditata, waktu kalian ditata juga, kesehatan kalian dijaga, gunakan semaksimal mungkin. Waktunya gunakan semaksimal mungkin, sarana yang sudah ada di Rayo gitu. Mungkin seperti itu. Ada cemburu sosial itu wajar. Cuma setidaknya pengurus itu sudah punya rencana strategi untuk satu pengurus pegang berapa kader biar nggak kabur yang cemburu sosial ini. Mungkin seperti itu. Ini pengurus nih harus harus punya target sendiri loh dengan kader yang dia pegang. Jangan goalnya muluk-muluk, goalnya harus aktif aja sampai akhir. Karena ngomong militansi itu yang bertahan sampai di rayon terakhir. Mungkin seperti itu. Ada lagi sanggahan atau masukan atau pertanyaan lagi? Iya Mas, izin ngasih feedback ya sedikit. Iya. Mungkin ini bakal muncul pertanyaan baru, nggak apa-apa ya Mas ya? Waktunya masih panjang kok. Jadi ini berkaitan dengan kecemburuan sosial itu tadi. Nah, itu akhirnya ngebuat sedikit banyak kader kita akhirnya nggak aktif di rayon kayak gitu Mas. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan kader-kader yang sering ke rayon. Nah, itu kadang Mas ya, kadang ada tuh ngerasa karena dia sering ke rayon, jadi dia sudah tahu nih udah tahu betul gitu tentang rayon gitu. Nah, kadang kader itu sedikit banyak itu akhirnya itu offset Mas. Artinya itu dalam artian
eh, apa yang memang seharusnya menjadi dapur rayon itu kadang keluar kayak gitu Mas. Nah itu gimana sih Mas cara kita itu bilanginnya ke kader gitu, karena juga melihat kondisi kader itu kan ada beberapa anak yang emang nggak kenaan gitu loh Mas. Jadi ketika dia dibilangin itu takutnya itu mutung gitu, malah mutung gitu. Nah itu gimana Mas? Nah, gini nih, permasalahan antara kader yang sudah sering rayon dan tidak. Ini pentingnya pengurus mengisi rayon. Jadi ada tempat namanya alokasi lah, tempat alokasi. Jadi ketika sudah adik-adik ini sudah mau ke rayon, maka di sini ada pengurus yang lain yang ngurusin untuk di dalam rayon. Sehingga biar adik-adik sering ke rayon ini tidak kabur, dan juga adik-adik yang sudah ke rayon ini anggapannya secara mindset juga tidak melebar kemana-mana. Gunakan ketika ada yang sudah sering rayon, gunakan metode-metode diskusi. Aku rasa ketika adik sudah ke rayon ini kita bisa cekokin untuk hal terkait dengan permasalahan sikap berorganisasi yang baik. Mungkin gitu. Nah, terkait dengan kader yang tidak ke rayon, maka ini tugasnya pengurus juga. Pengurus bagi tugas nih. Ketika pengurus pengurus ini bertugas yang ada di rayon. Ketika adik-adik sudah di rayon, mereka mereka yang harus mengisi kegiatan-kegiatan di rayon, entah ngapain. Terus kemudian ketika adik-adik yang tidak ke rayon ini, pengurus siapa yang wajib untuk menculik? Jadi kan jelas toh. Adik-adik yang sudah sering ke rayon ini nggak kabur, tetap di sana, dan kita tetap bisa kita kasih pemahaman soal berorganisasi di rayon, di PMII. Dan adik-adik yang masih belum punya teman ke rayon, maka ada pengurus lain juga yang ngurusin. Tidak semuanya satu pengurus yang di dalam ini yang di luar ini enggak. Kita bagi tugas, kita teamwork. Jangan sampai namanya satu pengurus itu harus ngurusi kader yang sudah di rayon dan kader yang masih di luar. Ambil contoh nih aku tugasnya dulu yang jaga nih gerbang rayon. Ketika adik-adik datang, itu tugasku sudah. Entah aku ajak dia main kartu, entah aku ajak dia diskusi, entah aku ajak cerita soal pacarnya, soal keluarganya. Pokok dia itu harus di rayon sudah sampai sore. Gimana caranya? Gitu. Kalau untuk kader cowok nih sudah mau ke rayon, tak cekokin dulu apa yang dia pingin. Ini saya itu tak baru aku cekokin apa yang aku pingin untuk dia. Aku rasa ketika adik-adik sudah mau ke rayon ini berarti ada ada bibit dia untuk mau senang untuk rayon, untuk berjuang di rayon. Masih ada bibit. Berarti dia sudah berusaha untuk mengenal lagi. Untuk adik-adik yang masih belum mau ke rayon, berarti dia itu masih belum jelas mau ngapain di rayon. Maka itu diperjelas dulu. Jangan menggurui, tapi jadi teman sharing mereka. Mungkin seperti itu. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Atau tambahan lagi? Gak apa-apa. Iya baik, terima kasih ya Mas ya atas atas jawabannya. Sehat selalu Mas. Amin. Yuk lanjut, siapa lagi mau tanya nih? Keluarkan unek-unek kalian, aku pengen tahu. Izin bertanya sekarang. Mas. Iya lanjut. Sebenarnya ini kan pertanyaan yang simpel. Iya, Kan nggak semuanya kita semua itu bisa melakukannya. Jadi saya ingin bertanya mengenai formulasi gimana caranya mengurusi kader yang mutung gitu loh. Itu kan pada hari ini kan susah juga Mas ketika mengkader adik-adik kayak gitu. Mungkin itu aja Mas. Terkait dengan kader yang mutung nih pasti kita lihat dulu penyebabnya. Pasti ada penyebab. Entah kita ngomong soal penyikapannya mas-mas kepada salah satu kader ini, entah kader ini yang nggak tahu mau ngapain di rayon, entah ada permasalahan keluarga yang nggak bisa dia nggak bisa dia ngikuti acara rayon, banyak hal, gitu loh.
Cuma aku rasa kalau ngomong kader Ryan Mutung, aku langsung biasanya itu langsung jalan langsung gini, apa namanya, langsung by lapangan gitu. Dalam artian, siapa yang mutung? Oh ini mas, aku dulu nemuin namanya siapa ya? Pokok namanya si B lah gitu, si kader B. Dia mutung mas. Yang aku lakukan pertama awal, kan aku udah kenali. Aku boleh minta kontaknya nggak? Setelah minta kontaknya, setelah aku minta kontaknya, aku ikuti alur dia. Ketika dia balasnya cuek sama aku, coba aku telepon. Setelah aku telepon, aku maini langsung ke rumahnya waktu itu. Ketemu bapak ibunya, aku masih ingat gitu. Setelah aku ketemu bapak ibunya, aku tahu lingkungan keluarganya seperti ini. Barulah aku ajak dia ngobrol. Aku tanya, kenapa kondisinya kok nggak bisa ketemu lagi ya? Oh, aku ada masalah, mas. Keluarga aku nggak boleh. Kalau terkait dengan alasan permasalahan keluarga, kita tidak bisa intervensi besar. Itu yang pertama. Kalau cuma soal permasalahan, kalau dia itu tidak tahu mau dirayain mau ngapain, terus ada rasa sakit hati dan itu masih kita bisa perbaiki. Mungkin seperti itu. Kalau ngomong teknis, aku rasa kalian yang lebih tahu karena kita sudah ngomong lapangan. Aku nggak bisa ngomongin teorinya kayak gini, nggak bisa. Karena di hadapi kader ini adalah karakter. Dinamika pikirannya juga naik turun. Kan sudah bilang, belajar untuk membaca karakter, jadi orang yang fleksibel, sefleksibel mungkin. Biar kita tahu nih, giring rule-nya adik-adik ini gimana. Apalagi yang mutung tuh nggak bisa kita langsung, kita langsung obati, nggak bisa. Perlu tahapan. Dan ini beberapa kali aku sering lakukan. Gitu. Kader yang nggak datang, mutung, aku datang kosannya. Kadang aku nginepi di kosannya itu. Aku ajak ngopi, terus aku tidur di kosannya, saat di kosannya tak ajak mangan, saya itu, ayo dirain, pusing mas, malas mas ini, ya wis, tak biarin. Tapi aku punya tolak ukur. Ketika 1-2 kali dia nggak bisa diajak, aku bohongin. Aku ajak makan, tiba-tiba aku ajak ke rayon, aku turunkan dia, terus dia tak tinggal sama aku. Aku ada yang seperti itu. Cuma sebelum itu aku sudah punya kedekatan sama dia. Aku bilang seperti ini. Terserah kamu mau marah sama aku ya nggak apa-apa. Cuma niatanku baik sama kamu. Coba jangan jadi orang yang seperti anak kecil. Kalian sudah punya tanggung jawab. Ketika ada rasa sakit hati dan mutung. Mutungnya kenapa? Mungkin seperti itu. Kalau cuma permasalahan mutung soal rasa sakit hati, aku rasa itu bisa diperbaiki. Cuma kalau memutung perkara berbeda tujuan, sebenarnya bukan sih, tujuannya sama, cuma caranya berbeda. Ini banyak dialami kader-kader yang sudah pernah di baiat sehingga dia itu punya tujuan, bukan punya cara lain, tapi tujuannya sama. Cuma karena nggak sama, akhirnya banyak dipatahkan caranya dia sehingga dia itu malas. Ada yang seperti ini. Ya caranya satu, nggak ada lagi. Gunakan teknik lapangan, cara pendekatan seperti psycho. Kita pelajari semuanya. Mau nggak mau, apalagi kadang cowok nih yang mutung nih. Dulu tak nginepi sama aku di rumahnya, di kosannya, kemudian pas dia pulang kampung, aku tak ikut ke rumahmu. Sampai segitunya aku dulu. Aku nginepin di rumahnya, saya nginepin di rumahnya, barulah aku ajak dia. Kalau dia masih nggak mau, sekali 2 kali, langsung ketiga kalinya aku culik. Tapi setidaknya kita harus punya pendekatan lebih sama dia, nggak bisa. Tetap intinya adalah faktor kedekatan. Faktor kedekatan adalah teknis kalian yang jalan. Gitu. Senurutnya adik-adik ketika dikasih tahu itu tergantung, kalau ukurnya adalah bagaimana kedekatan kalian. Gimana adik menuruti omongannya kalian ketika kalian juga namanya aja nggak tahu, keluarganya seperti apa juga nggak tahu juga. Yang paling utama itu ya kalau kader, apalagi kader putri, kenali pacarnya. Kita biar tahu nih sebelumnya kader putri. Ada beberapa kader putri juga sudah punya pacar di belakang. Ada beberapa yang sedikit tertutup, ada sedikit
suka empirika soal diri. Kalau kader cowok nih, ya kita ngobrol selayaknya cowok lah, ngomong cewek. Aku biasanya gitu seperti itu. Jadi aku kadang nggak melulu ngomong soal ini apa namanya, ngomong soal rayon enggak. Aku malah kadang kemana-mana ngobrol sama mereka itu, apalagi adik-adik kesukaannya apa. Tapi dengan seperti itu, ketika waktunya untuk finishing mereka mau, aku aja. Mungkin seperti itu. Untuk kader yang mutung ya harus ekstra, karena ada rasa sakit hati yang mereka membuat mereka untuk nggak kembali ke rayon. Mungkin itu yang harus dicari tahu. Kalau ngomong secara teoritis aku nggak bisa ngomong, karena aku rasa teori ya gitu-gitu aja. Coba ngomong secara teknis, ini adalah hal yang paling penting gitu loh. Ya satu jawabannya, waktu kalian juga harus kalian siapkan, tenaga kalian juga harus siapkan, pendanaan juga harus disiapkan. Itu mungkin. Ada lagi? Feedback atau gimana? Cukup Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Gak apa-apa, aku dikasih waktu sampai jam berapa? Jam 9 kan? Oh, sampai 24:09. Mungkin seperti itu. Bidang 1 siapa ini? Krisna Mas. Oh ya, wes. Jadi pesanku sama Mas Krisna ya, Mas Krisna juga harus punya rencana strategi. Bidang 1 tuh lumayan bidang yang paling berat, karena job desk-nya juga ngomong kaderisasi yang paling. Mas Krisna juga punya harus alokasi kader yang jelas. Setiap pengurus dibebankan tuh, setiap pengurus tuh dibebankan untuk mengalir berapa mengalir berapa, kadernya siapa. Jangan sampai pengurus itu ini loh ya, tertutup permasalahan komunikasi masalah kaderisasi loh ya. Ketika ada pengurus yang tertutup masalah kaderisasi, Mas Krisna patut untuk mencurigai. Siap Mas, siap. Itu harus. Dan juga Mas Krisna punya sekbid nih, punya anggota ini, diberdayakan semua. Bikin rencana strategi kaderisasi yang paling sederhana, nggak ribet, yang bisa dijalankan semuanya. Itu. Berbeda pendapat itu wajar. Gegeran perkara kaderisasi itu wajar. Sebenarnya tujuan kalian itu sama, cuma mungkin ada beberapa cara kalian juga yang berbeda-beda. Mungkin ini kadang membuat gesekan. Cuma pesanku satu loh ya, jangan sampai dapurannya pengurus adik-adik tahu loh. Adik-adik jangan sampai tahu masalah dapurannya pengurus. Biar enak kalian nantinya. Makanya pengurus harus solid. Pengurus harus tahu etik itu dalam menyampaikan hal-hal kepada adik-adik. Mana yang perlu disampaikan, mana yang di-save. Gitu. Mungkin seperti itu. Bebankan nih Mas Krisna kepada semua pengurus nih, bidang 2, bidang 3, bidang 4. Dan setiap agendanya arahnya kemana. Goalnya nanti kemana untuk masalah kaderisasi. Mungkin seperti itu. Mas Nuril. Apa? Mas, itu apa, kan katanya itu kita itu harus punya 1000 hati ya Mas ya, untuk Oh, rayon. bukan 1000 hati. 1000 Ya, muka, 1000 hati. Alhamdulillah nama saya Alfi Mas, ya Allah sesuai. Ya. Tapi kalau misalnya sebel sama kader, artinya kalau biar tetap 1000 hati, istighfarnya berapa kali Mas? Aduh, kalau ngomong tolak aku soal keimanan ini, aduh, aku juga masih belajar sih. Cuma, Mas, kalau bermasalah kader ini, aku punya cerita nih. Ada salah satu pengurus nih namanya, kenal Mbak Eti ya?
Kenal Mas, kenal. Lumajang itu Ah, sama kayak iya. Mbak Eti itu kalau cerita kadang sampai nangis. Mas aku pegel, mas aku udah kuat, mas. Aku coba gini, tak. Kamu pengen apa? Mak, mas, ayo cari makan yang enak. Yang kamu pingin nih. Aku biasanya bilangnya seperti itu. Jadi aku rasa setiap pengurusnya harus care lah antar pengurusnya. Jangan sampai kalian itu ya mentang-mentang sudah punya adik-adik ini sesama sahabatnya ini pilih kasih. Jangan sampai. Jadi kadang aku tuh sering kayak gitu juga. Saling menguatkan antar pengurus. Ini penting, penting banget. Teamwork. Kalian tuh satu badan. Kepalanya Pak Ketum. Ada lehernya, ada kakinya, ada sembarangan lah aku bilang. Aku rasa memang 1000 hati itu perlu banget. 1000 hati. Sakit hati, wis capek, gak diregani kadang. Misu-misu karepe dhewe kadang. Kadang sampai adik-adik itu menilai diri kita itu dengan cara yang salah. Aku sering dulu diolokin. Mas Nuril itu mukanya 1000. Megeli. Sembarang pokok wis. Suka gojlok sembarang udah dia. Aku cuma guya-guyu udah apa-apa gitu. Cuma dari situ juga aku melihat sisi profesionalitasku, aku juga ingin menanamkan sama adik-adik gimana rasa sayangku sama rayonku. Aku tanya sama kalian sebelumnya nih. Menurut kalian ini PMI kah yang memberi kepada kalian apa kalian memberi kepada PMI? Khususnya di rayon. Aku tanya satu-satu nih. Ayo mulai dari ini. Alfi. kita yang memberi dulu Mas sama PMII. Nanti PMII bakal memberi sesuatu sama kita. Mau ngasih apa PMI? PMI nggak punya duit. Anu Mas, astagfirullahaladzim. PMI nggak punya duit. Bis. Oke, lanjut nih. Siapa lagi nih? Menurut kalian gimana? Aku butuh nih jawabannya satu-satu nih dari pengurus nih. Ya, Bore. Saya Mas izin Ya, menjawab Mas. ya gimana? Menurut saya sih PMI yang ngasih kita dulu baru kita yang ngasih ke PMI karena kalau menurut saya pribadi sih ya contoh kecil sih Mas mungkin Ya. agak receh juga sih ketika saya mungkin kan anak rantau juga loh maksudnya ya saya ngerasa mungkin dengan adanya rayon itu kayak jadi rumah kedua gitu Mas sebelum kita pulang balik ke asal gitu. Jadi ngerasakan kekeluargaannya dulu baru kita bisa ngasih kekeluargaan balik untuk selanjutnya. Oke, mantap. Oke, lanjut. Siapa lagi? Malu-malu mungkin Mas. Aku butuh jawabannya kalian satu persatu loh. Kadang ini permasalahan yang simpel loh. Kita yang mengisi PMI, apa PMI yang memberi sesuatu kepada kita. Ini kan juga sedikit membingungkan juga gitu loh. Saya masih izin jawab. Gimana? Ya kalau dari saya pribadi ya Mas ya, saya sepakat sih. Sebelumnya mohon maaf ya Mas, suaranya agak berisik soalnya lagi di jalan. Lagi di jalan apa lagi kencan? Lagi di jalan Mas, masih sendiri. Iya, kalau saya sepakat sama Mas Zaki sih Mas. Soalnya saya dulu juga ada di PMI juga
sekalian cerita ya Mas ya, karena kan kebetulan saya dengan keluarga itu berbeda latar belakang. Jadi keluarga itu memang merah nih. Nah saya PMI sendiri gitu. Nah itu karena yang saya rasakan pertama, yang saya dapat dari PMI pertama itu dari rasa kekeluargaannya. Jadi memang di PMI itu yang saya dapatkan, saya benar-benar dapat backingan penuh dari sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika saya semisal saya ingin sesuatu gitu ya Mas ya, misal saya ingin maju dalam suatu kontestasi apa gitu, nah sahabat-sahabat itu mendukung secara penuh gitu Mas, artinya terkait strategi-strategi dan juga backingan suara dan juga bagaimana sih cara saya untuk mendapatkan posisi itu tuh benar-benar dibantu habis-habisan sama teman-teman rayon gitu, sahabat-sahabat rayon gitu. Jadi hal itu yang ngebuat akhirnya saya memiliki PMI gitu, kayak oh saya ini PMI, oh PMI ini punya saya loh gitu. Jadi hal itu yang akhirnya membuat saya untuk benar-benar bisa memberikan ke PMI, karena PMI dulu yang memberikan sesuatu kepada saya gitu Mas. Jawabannya Rek. Izin nambah jawab boleh Mas? Jangan izin nambah, harus jawab sendiri. Enggak ditambah-tambah jawabannya. Kalau saya ini sih Mas, sebenarnya sih kalau dalam mencari perjalanan untuk pandangan terkait keislaman itu saya lebih serak di NU pada dasarnya, dan yang lebih lebih terjangkau untuk antara NU itu ya PMI sih Mas. Soalnya basis keluarga saya kebetulan partai PKS gitu Mas. Jadi ya bisa dibilang kayak ya saya gabung di PMI ini sebagai, bukan berarti kayak bentuk perlawanan, bentuk kedurhakaan gitu Mas, enggak Mas, tapi kayak merasa ya saya harus lama-lama ya juga harus cari zona nyaman saya sendiri gitu. Bukan berarti kayak escaping dari, maksudnya lari dari kenyataan gitu Mas, tapi di satu sisi juga harus punya pegangan sendiri gitu. Itu sih Mas. Oke. Mantap juga jawabannya. Lanjut. Yuk, sapa lanjut. Aku ingin tahu nih jawabannya ada di satu persatu. Bidang 3 ini aku ingin tahu jawabannya. Bidang 3 sudah ya? Ini mana jawabannya bidang 1? Aku ingin jawabannya. Mungkin Sekum Mas mau menjawab. Oh Mas iya harus Nuril. dong. Masa aku nggak tahu jawabannya Sekum, Rek? Ya karena ditunjuk ya begini Mas. Oh berarti harus dipaksa dulu ya Sekumnya ya baru ngomong. Bukan begitu Mas, konsepnya saya hendak mendahulukan yang lain terlebih dahulu. Oh. Menunggu tuh nggak enak tau. Ya. Ya, adapun dari dua opsi tadi, sebetulnya apakah kita yang memberikan kepada PMI atau PMI yang memberikan pada kita? Ketika dihadapkan dua opsi itu, maka jawaban saya adalah yang kedua, Mas. Bahwa PMI lah yang sebetulnya memberikan banyak ya segalanya buat kita gitu. Oleh karena kalau alasan saya sebetulnya bukan oleh karena beberapa kebutuhan dan kehendak atau ekspektasi saya yang terpenuhi, tapi sebetulnya oleh karena Alif merasa sedari awal sampai dengan hari ini ya apa yang sudah atau apa yang hendak Alif kayak dedikasikan atau berikan itu tidak sebanding dibanding
yang sudah PMI banyak berikan buat Alif. Terutama kali dari awal mungkin ketika Alif menjadi maba, yang di situ Alif itu dalam melangkah kemudian bertindak itu selalu hendak mendasarkan pada sesuatu yang logis dan rasional gitu Mas, termasuk dalam memilih ormax mana nih yang Alif rasa cocok buat Alif. Di sana Alif benar-benar melakukan semacam petualangan ideologis gitu ya Mas ya. Tak cobai semua satu persatu. Bahkan Alif itu model orang yang tidak mau didikte ataupun di kader itu nggak mau. Dulu sebetulnya juga sempat pernah juga ada Mas Mbak dari Rayon yang juga coba chat Alif, kader Alif. Itu langsung Alif kayak ghosting, Alif tinggal, Alif unrespon. Intinya Alif tidak mau didikte ataupun digiring begitu Mas. Alif pengen dalam bertindak itu atas kehendak Alif sendiri. Tapi kemudian pada satu titik ketika Alif sudah memiliki maksudnya sudah mulai meyakini, kemudian juga maksudnya meyakini dan ikut katakanlah kaderisasi dari merah itu Mas, sampai dengan hari kedua. Kemudian di hari ketiga kalau nggak keliru pada saat itu ada tasyakurannya Bapak Nurul Gufron, yang kemudian Alif hadir di sana, ada sahabat-sahabat, ada Mbak, Mas juga. Entah di sana tanpa suatu alasan yang rasional dan logis, seketika benar-benar feel ininya dapat banget gitu Mas, keluarga. Sehingga kemudian itu yang menarik Alif untuk kemudian masuk sampai dengan ikut kaderisasi Mapaba, kemudian ikut sampai dengan candu dengan proses-proses yang ada begitu Mas, tanpa semacam Mas ya, alasan logis kenapa Alif harus bertahan di sini tuh kurang tahu sampai dengan hari ini gitu, cuma ya nyaman aja gitu Mas. Semacam mungkin bahasa orang bucin itu tanpa alasan yang jelas aku jatuh cinta gitu Mas. Demikian. Budak sajak ya. Yuk lanjut, ada lagi. Bagaimana? Jadi sih selama aku berproses di PMI itu ya, dari 2011 aku berproses di PMI sampai 2016. Aku juga tidak tahu sih kenapa aku bisa memilih alur yang ini. Cuman Allah tuh ngasih rezeki yang berbeda dengan aku ditemukan dengan sahabat-sahabatku yang luar biasa. Dan saat ini pun ketika aku sudah tidak dalam dunia pergerakan, aku merasakan banget kangen gitu dengan masa-masa lalu. Apalagi kita itu rapat sampai malam sampai pagi cuma ngomongin orang lain. Ini ceritanya kan seperti itu. Kita ini ngobrolin kader ini kadang sampai pagi. Yang kita obrolin orang lain, sedangkan kadang kehidupan kita sendiri tidak tertata. Coba di situ sama aku lihat sahabat-sahabatku ini punya rasa kemauan, punya rasa niatan yang baik. Gitu. Memang secara akademis kadang juga mereka luar biasa pintar, aku akui. Cuman kadang mereka tidak memberitahu soal kepintaran mereka. Justru mereka kadang aktif di radio dan sebagainya. Ini yang kadang aku itu kadang ambil dari segala proses pendidikan ini. Dan aku juga belajar soal tentang gimana rasa pedulinya sama kader. Karena kan kaderisasi adalah salah satu bentuk tonggak estafet untuk rakyat. Generasinya rakyat juga ada di kaderisasi. Ya, jadi harapanku sih buat kalian-kalian pengurus baru. Selesaikan permasalahan pengurus dulu. Satu persatu jadilah yang bisa memimpin dirinya sendiri. Yang bisa membuat keputusan dan dirinya sendiri. Kalian sudah dewasa. Kalian sudah punya
inisiatif sendirilah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Gunakan hal itu. Kurangi ego kalian. Naikkan sedikit profesionalitas kalian. Capekkan kepada masa-masa sekarang. 1 tahun ini ketika kalian jadi pengurus. Ketika kalian tidak jadi pengurus, nggak bakal kalian seperti ini. Kalian cuma lihat prosesnya dari luar. Cuma ketika kalian jadi pelaku dalam berorganisasi, kalian merasakan semua hal itu. Capeknya, waktunya berkurang, tenaganya berkurang, finansialnya juga sedikit berkurang. Aku merasakan juga semuanya. Cuma justru di masa sekarang ini ada hal yang paling penting. Kalian sudah punya tempat tentu yang sudah tetap, yaitu di raya. Rayanya sudah tetap, ada musolanya. Tinggal kalian mengisinya seperti apa rayanya kalian. Gunakan inisiatif kalian, gunakan rasa kemauan kalian. Masa kalian nggak pengen bangun sejarah sih? Bangun sejarah diri kalian di raya. Tidaknya ketika kalian lulus sudah tahu, Mas ini kayak gini sama. Kalian masa nggak mau dikenal sama adik-adik seperti itu? Bikin sejarah diri kalian sendiri di raya. Jangan setengah-setengah, emang. Dapat capeknya aja. Solid, teamwork, saling mengisi. Jangan ego. Boleh kalian tengkar perkara kader, boleh. Boleh. Aku sepakat banget. Kalau nggak ada pertengkaran dalam pengurus, nggak ada hitung sama sekali. Silahkan. Dengan cara kalian silahkan. Cuma tetap harus goalnya sama. Tujuannya sama. Gitu. Ya, bikin sejarah diri kalian sendiri lah. Belajar profesionalitas sama dirinya sendiri. Belajar bertanggung jawab sama diri. Kalau sudah bisa belajar itu, insya Allah kalian bakal jadi seseorang yang luar biasa setelah lulus dari raya. Aku yakin gitu. Kayak aku sekarang ini, aku senang ketika lihat adik-adikku itu semangat dalam dunia pergerakan, semangat dalam organisasi. Aku ingat masa-masa dulu ketika harus bangun pagi, pulang kuliah harus kerayon, nyapu-nyapu, nunggu adik-adik cerita ini itu, nggak bikin apa, cuma bikin gimana caranya dia itu bisa senang diraih. Gitu. Rasa kebersamaan, terus kemudian pagi-pagi nanak nasi bareng, terus ngambil daun pisang di depan rayon, ditaruh nanak nasi, cuma makan mie kremes pakai nasi, kuyun bareng sambil lihat TV. Aku masih merasakan hal itu. Di depan TV, tidur-tidur bareng sama sahabat-sahabat sambil guyon. Aku kadang menginginkan hip-hop itu kembali gitu. Pas diskusi ada yang suka ngobrol, ada yang suka ngobrol sendiri di luar, ada yang senang debat berdiskusi. Ini kan keren banget gitu bahannya. Ada yang cuma dia menunggu di luar setelah diskusi, soalnya apa diskusinya. Jadi hal seperti itu juga luar biasa banget gitu. Menurutku semua pengurus punya perannya masing-masing, punya bakat masing-masing. Gunakan bakat kalian, jangan dipendam, keluarkan semuanya. Aku lebih suka ketika kalian itu menjadi diri kalian sendiri. Masa tak pengen sih kalian selama 4 tahun ini bangun sejarah diri kalian sendiri? Emang loh, proses 4 tahun di Rayon nggak jadi apa-apa, cuma jadi pokok melu kan eman banget. Bikin sosok kalian sendiri di sini. Bikin, Mas Ali dulu kayak gini, Mas. Aku punya cerita kayak gini. Mas Fahid kira itu masalah kebenarannya kayak gini. Jadi kan keren ketika adik-adik menceritakan soal sejarah diri kalian. Gitu.
bangun sosok dalam diri kalian. Kalian dulu pemimpin. Jadi menurutku seperti itu. Ayo timbulkan teamwork, timbulkan peduli sama pengurus, selesaikan segala bentuk permasalahan dalam kepengurusan, gitu ya. Pesanku seperti itu. Bangun rencana strategi yang terbaik untuk pola kaderisasi rakyat, mulai dari alokasi adik-adik harus kemana, dan bagaimana strategi untuk mengkader adik-adik, setiap pengurus harus pegang berapa, terkait dengan perkembangan juga harus mulai dijadwalkan. Kira-kira kapan untuk ngomong rapat kepengurusan terkait dengan mengkaderisasi. Terus kemudian juga untuk bidang satu juga harus kuat mental, kuat hati, kuat capek. Memang ini bukan beban kalian sendiri, karena dibantu dengan bidang-bidang yang lain. Cuma bidang satu, bidang yang penggerak, motorik, jadi harus lebih dari yang lain. Mungkin seperti itu. Anggapannya limited edition lah bidang satu gitu. Jadi kan emang nggak dipunyai hal itu. Tim supportnya banyak. Ada bidang 2, ada bidang 3, ada bidang 4. Itu yang pertama. Soal juga ngomong kaderisasi juga. Setidaknya kalian jadi pengurus juga harus bagi tugas dengan ketum. Ketika ketum dan sekum harus mengurusi keperluan eksternal di luar, maka pengurus yang lain juga harus siap mengcover untuk kepentingan internal di dalam rakyat. Itu secara otomatis dan inisiatif kalian. Jangan sampai ketika mengurusi urusan ekstra di luar dengan sekum, akhirnya urusan di dalam intern tidak berjalan. Jangan sampai. Langsung cover, langsung inisiatif harus apa inisiatif. Itu yang pertama. Ajari adik-adik tentang etika dalam berkomunikasi. Ini juga yang paling penting. Percuma kalian pintar, percuma kalian aktif, tapi secara etika kalian itu nggak ada. Maka selesai semua. Gitu. Terus kemudian juga ketika pengurus buntu dengan segala bentuk permasalahan di rayo, ingat kalian tidak berjuang sendiri. Kalian masih punya senior-senior di sini yang bisa menjadi lawan sharing kalian. Mungkin dari sharing dengan senior kita bisa punya win-win solution, kita bisa punya inisiatif ide berikutnya untuk ngomong rayo. Kita nggak tahu. Tapi gunakan hal itu. Mungkin seperti itu. Aku rasa waktunya juga sudah mau habis. Gimana? Ada pertanyaan terakhir ataukah gimana? Kalau enggak ya mungkin selesai sampai di sini. Mungkin seperti itu. Kalau butuh teman sharing, main aja ke rumahku. Rumahku masih juga. Mungkin seperti itu. Monggo saya kembalikan lagi ke Mas Fajra. Oke, baik. Terima kasih Mas Nuril. Luar biasa ini materinya ini. Yang tadi mungkin seharian ini kita sudah katakanlah mendapatkan 4 materi yang sangat luar biasa juga, yang nantinya mungkin ini bisa menjadi refleksi bagi sahabat-sahabat, bagi pandangan-pandangan apa sih yang nantinya kan setelah ini kita mau raker Mas. Jadi mungkin setelah ini kita mungkin ada pandangan-pandangan yang lebih progresif lah, apa yang akan kita gagas dan apa yang kita bawa untuk kegiatan-kegiatan rayon. Nah, mungkin juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Nuril, materinya sangat luar biasa. Ini juga nanti sahabat-sahabat insya Allah bisa terapkan lah di dalam mengkader adik-adik, di dalam menyikapi berbagai karakter yang sangat banyak ini, ya semoga kita bisa mempertahankan ego kita. Harus, jangan bisa, tapi harus. Iya, harus mempertahankan ego kita sendiri, mempertahankan istilahnya mengendalikan emosional kita sendiri untuk menghadapi adik-adik, karena itu yang sangat sulit, yang istilahnya perlu istiqomah lah, istiqomah sendiri untuk menghadapi adik-adik. Kalau nggak gitu kita sendiri yang kena. Kita sendiri yang nggak boleh kemudian, kita sendiri yang harus kuat untuk menghadapi berbagai karakter ini.
Ya mungkin seperti itu sahabat-sahabat sekalian, di penghujung acara ini juga istilahnya akhir sesi ini, yang dimana ini adalah akhir dari upgrading kita pada malam hari ini, pada hari ini seharian full yang tadinya dibuka dengan materinya Mas Adil tentang advokasi, yang saat ini ditutup dengan materinya Mas Nuril tentang kaderisasi. Semoga ini menjadi pemahaman kita, dan juga ketika kita raker kita dapat istilahnya memunculkan banyak program-program baru, banyak program-program yang akan kita istilahnya gagas dengan tujuan kita bersama. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Nuril, sukses selalu untuk karirnya, sukses selalu untuk pekerjaannya, dan sehat selalu untuk Mas Nuril sekeluarga. Oke, makasih Mungkin banyak itu ya. saja dari kami, dari saya pribadi, dan juga mohon pamit Mas Nuril. Insya Allah ini besok mau raker, mungkin selisih 2 atau 3 hari. Semoga ini kita dapat menyusun program kerja yang bisa berguna untuk kader-kader rayon hukum, dan juga bisa menjadikan rayon hukum lebih baik. Dan seperti itu. Mungkin sesi foto ini tidak elok rasanya kita meskipun di foto enggak di online. fotonya Dokumentasi, Mas. itu Mas, SS Mas. Oh. Mungkin dari Khusus. Sekum minta tolong ya untuk difoto. Ini kok Wakadif gerakan saya udah siap-siap dulu ini. Mungkin silakan yang minta tolong untuk sahabat Zaki ataupun sahabat Alif bisa membantu untuk foto. Salah satu untuk mengkomando biar nggak kayak foto KTP diem-dieman aja. Oh soalnya. iya. Oh iya. Ya, Mas. Oke, silakan. Oh, sebentar. Ini Mas menunggu yang lain on cam juga sekalian. Alfi sudah siap, Alfi? Sudah aku, Masya Allah. Monggo sahabat-sahabat yang lain bisa on cam. Wah. Yuk, on cam yuk. Di komando silakan. Kum. Oh iya. Ya baik, kalau sudah dirasa cukup ini aja yang on cam, Alif hitung. 3, sebentar. Oh iya. 3, 2, 1. Lagi Mas, Mas Fajra, mau lagi Mas. Boleh. Mas Nuril senyum. Oh iya, siap. Ayo di komando. Ya, 3, 2, 1. Cukup atau mau tambah lagi, sahabat-sahabat? Lagi dong. Ya, sampun ya Allah. Oh, ini template salam pergerakan tah. Video. Boleh. Baterai saya lobet. Ayo, monggo. Kok mati videoku? Oke. Ya, baik, siap ya. 3, 2, 1. Astaga. Sebentar sahabat. Ada. Jangan grogi. 3, 2, 1. Pun Mas Fajra. Oke, sudah. Oke. Nah, sudah ya. Jadi terima kasih Mas Nuril. Semoga kita berserta kepengurusan untuk tahun ini bisa bertemu secara offline dengan Mas Nuril, bisa menjalin tali silaturahim dengan Mas Nuril sendiri, karena Mas Nuril ini sangat welcome sahabat-sahabati. Cuman saya mau main ke rumahnya aja belum sempat, gitu aja.
Ajak Aku gini sih, main. kalian kan sudah punya kontakku. Kalau mau sharing apa, bilang aja Mas, aku tak mau ke sana, aku pintar. Mas, nanti Alfi chat ya Mas. Ngomong aja nggak apa-apa, aku siap. Kalau butuh semangat untuk menghadapi kader, Lintang kabarin Mas Nuril. Siap, Mas. Mau ngopi Mas? Sekarang aku nggak. Forum ini ya kayaknya. Oke, siap. Nomor